So, can you explain? This is the places. This is called Ojhachar. This is the places from where Buddha went to meet her mother in heaven. He saw the white elephants, and then he went to the heaven from here. And here they saw the twin miracle. What is the twin miracle? That means after the enlightenment, the people asked Buddha that how we can believe that you have got the enlightenment and you have the supreme power. So he saw the twin miracle. The twin miracle means half body that was burning and half body the water was flowing, which is impossible with the common man. But Yeah. Buddha showed them that how this is, and he fly from there and he went to the heaven and met her mother Mahamaya Devi, and after that he appears in Sankasya. That is the place, it says in Uttar Pradesh, that is called Sankasya, where he appears. Then people saw over there. Before that, nobody has seen him. So this is the twin miracle he saw over there, and he went to meet her mother Mahamaya Devi in the heaven from here. So, from your explanation, it means that if we want to go to the heaven, we start from the high place also. Actually, higher place always indicate that good karma. Oh, okay. So that's why the Buddhas is selected here. From here they fly, and here he saw that what is the enlightenment, what is the supreme power, because the king of Bimbisara, Rajguha, and also the king of that places, they don't believe that you have a supreme power. So Buddha, they The King show- Bimbisara King Bimbisara from Magadha. doesn't believe? No, he believed, Oh, he but believes. his parent, his people doesn't believe. Oh, the people of The Magadha. people of Magadha and the people of Kosala. Before that, that was Kosala. That was not Sravasti. That was the Kosala kingdom of Sravasti. Right now, it is called Sravasti. Prasenjit was the king of that places. So he donated the Anath Pindak was the king merchant who donated that land by buying the golden coin, means fancy price. Yeah, yeah. That is donated to the Jetavana. So this is called Jetavan. Why this is called Jetavan? Because the son of Prasenjit Yeah. was named Jeta. Jeta. So when Anath Pindak buy, then he said, you will have to give the name Jetavana. Then he sell. Otherwise, I cannot sell. So then he said, okay. So since then, that is called Jetavana. Oh, it's the term that the prince sell to Anatapindika. Anatapindika should name that land. Prasenjit. Yeah, Jeta. Prasenjit. Anath Pindika, childhood name was Suddhata. Hmm. Suddhat his childhood name. Yeah. So this is the train miracles happen here. Yeah. You want to climb? Okay. Together? Yeah. Be careful, please. Help me take the umbrella and then take this. Okay. Thank you. So all the places here are so inspiring for the Buddhists. Yeah, Buddhist. Because from the time 6th century BC that goes to the Buddha period. Yeah. Most of the king inspired with the Buddha. Ini kita menuju airportnya Buddha. Jadi Buddha pergi ke surga Tawatimsa dari sini, guys. Itu baru buat hilang, untuk kapal percobaan.
Tapi cerita saya benar ya. Makanya bukan itu ya. Nah, buah mangga itu disebut sebagai kandamba atau gandamba. Jadi ganda itu sebenarnya di sini masuk pada penjaga taman. Amba itu adalah buah mangga. Jadi buah mangga yang disebabkan oleh penjaga taman tersebut. Dan begitu ditanam, secara ajaib langsung mekar gitu kan, langsung tumbuh tinggi, langsung memberikan buah yang lebat, dan semua biku samanera yang mereka masyarakat yang berdatangan juga ikut mencicipi buah mangga yang secara ajaib itu tumbuh di sini. Nah, kemudian Sang Buddha pada waktu itu memang sudah mengumumkan kalau beliau itu akan berpuasa karena 3 bulan. Kemudian sebelum berpuasa, nah pada waktu itu banyak sekali para siswa beliau yang sakti-sakti, termasuk Bante Mahamukalana, Bante Sariputta, para bikuni Upalawana pada datang di sini. Dan mereka itu ingin menunjukkan kesaktian mereka. Tapi oleh Sang Buddha tidak diperkenankan. Karena memang Sang Buddha menyampaikan bahwa siswa beliau tidak boleh menunjukkan kesaktiannya di depan publik. Padahal seperti Upalawana punya kesaktian yang ceritanya dia bisa mengubah dirinya menjadi Raja Cetawati beserta dengan para pengikutnya. Itu kekuatan dia Upalawana. Tapi itu pun tidak diperkenankan oleh Sang Buddha. Nah, hanya Sang Buddha yang kemudian di sini melakukan berbagai macam keajaiban. Jadi ya IDWW yang kesaktian-kesaktian itu ditunjukkan di sini. Termasuk mengubah dirinya dari satu menjadi banyak menjadi satu, yang itu kemudian di berbagai relief termasuk gambar-gambar di Ajanta Ellora itu kita bisa melihat. Ini kejadian di Samadhi ini, di tempat ini ya, kalau kita yakin di tempat ini. Nah, termasuk juga Sang Buddha yang paling unik adalah kesaktian di mana beliau bisa mengeluarkan dari tubuhnya panas, api dan juga air dari atas, bawah, samping, kanan, kiri dan berputar-putar itu bisa dilakukan. Itu salah satu keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya Sang Buddha yang bisa melakukan. Ini saja. Kalau yang lainnya seperti mengubah dirinya menjadi banyak, siswa Sang Buddha banyak yang bisa melakukan. Nah, setelah beliau menunjukkan kesaktiannya, langsung lenyap dan kemudian berpuasa di alam Tawatimsa. Nah, di sana itulah beliau membabarkan Abhidhamma kepada para dewa. Dan salah satunya adalah ibundanya yang pada waktu itu sudah terlahir sebagai seorang dewa di alam Tusita bernama Santusita. Santusita. Jadi ibundanya bernama Santusita. Yang kemudian ikut itu. Mirip. Nah, kemudian membabarkan Abhidhamma selama 3 bulan tidak pernah berhenti di alam dewa. Lantas bagaimana karena beliau itu Sang Buddha tidak membabarkan Abhidhamma atau pergi alam Tawatingsa itu dengan batinnya saja, fisiknya pun juga alam Tawatingsa. Maka setiap hari mau tidak mau beliau harus berpindah patah, harus mendapatkan makanan dari alam manusia. Maka sembari melihat waktu di alam manusia, setiap hari beliau kemudian pergi ke daerah namanya Utara Kuru. Nah, Utara Kuru itu ada semacam wilayah yang seperti wilayah mistik manusia, tetapi manusia berbeda sekali dengan orang-orang pada umumnya, karena di tempat tersebut dikatakan orang-orang itu cantik-cantik, tampan-tampan, dan mereka itu umumnya panjang-panjang, dan secara perawakan mereka itu maksudnya mereka tidak berubah seperti perawakan umur 17-18 tahun. Nah, beliaunya berpindah patah di sana, kemudian setelah itu pergi ke Danau Anotata di Himalaya, di sana mendapatkan namanya Nagalata dari seorang naga di sana, dewa naga. Nagalata itu sebenarnya adalah daun sini nanti inang. Jadi Sang Buddha pun inang sebenarnya. Ya, itu Nagalata. Jadi untuk membersihkan mulutnya itu dengan inang Nagalata. Dan setelah itu kemudian Sang Buddha bertemu dengan Bante Sariputta di sebuah hutan namanya Candanawana. Jadi hutan cendana. Nah, di sana membabarkan Abhidhamma kepada Bante Sariputta. Nah, lantas bagaimana di alam Tawatingsa? Ternyata Sang Buddha juga dengan kesaktiannya ketika beliau pergi ke alam manusia,
dengan kesaktiannya membuat ada Sang Buddha di sana. Tetapi seperti persis Sang Buddha, dan para dewa yang punya kekuatan rendah tidak tahu kalau itu adalah ciptaan Sang Buddha. Hanya mereka dewa-dewa yang punya kesaktian tinggi baru tahu bahwa Sang Buddha yang asli di alam manusia, yang ini sebenarnya ciptaannya Sang Buddha, tapi membabarkan dhamma, abhidhamma. Maka selama 3 bulan tidak pernah katakan ada gap untuk tidak membabarkan abhidhamma. Tapi setiap hari Sang Buddha pasti akan pergi ke alam manusia untuk mencari makanan, bertemu dengan Bante Sariputta. Nah, Bante Sariputta sendiri setelah mendapatkan abhidhamma dari Sang Buddha setiap hari juga membabarkan abhidhamma kepada para siswanya yang terdiri dari 500 siswa setiap hari. Itu dilakukan selama 3 bulan. Nah, ketika Sang Buddha berada di alam Tawatingsa itu juga menjadi heboh juga karena banyak orang tidak tahu Sang Buddha itu di mana. Maka mereka berduyun-duyun masyarakat bertemu dengan Bante Mahamoggallana. Karena kan dipercaya beliau tahu punya kesaktian. Sekarang Sang Buddha di mana? Karena kan Sang Buddha pasti akan diketahui di mana kan, walaupun sekarang tidak ada medsos karena terkenal sekali pasti diketahui. Nah, itu ya kemudian Bante Mahamoggallana kemudian menyampaikan ke mereka sekarang Sang Buddha sedang berada di alam Tawatingsa. Nah, kemudian karena masyarakat juga meminta supaya Sang Buddha kembali ke alam manusia karena mereka sudah merindukan dhammanya, maka Sang Buddha Bante Mahamoggallana pergi ke alam Tawatingsa. Nah, di sana menyampaikan kepada Sang Buddha untuk kembali ke alam manusia. Nah, tentu setelah 3 bulan berlalu, Sang Buddha menyampaikan ke Bante Mahamoggallana, nanti akhir masa saya akan turun dari alam Tawatingsa, dan turunnya di mana? Di Sangkasa. Nah, ini tempat Sang Buddha itu naik alam Tawatingsa, terbangnya. Nah, turunnya di Sangkasa. Nah, begitu turun, di sana ada keajaiban juga, berbagai macam keajaiban dimunculkan lagi dan diikuti oleh banyak para dewa, termasuk Brahma. Jadi ceritanya Sang Buddha berada di tengah dengan tangga yang terbuat dari permata. Kemudian Mahabrahma itu berada di kiri dengan pengikutnya dengan tangga terbuat dari perak. Kemudian Raja Saka, Dewa Indra itu dengan pengikutnya turun dengan tangga terbuat dari emas. Nah, di bawah Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, Bante Ananda, para bante sudah menunggu untuk menyambutnya. Nah, maka biasanya tidak hanya di sini, tapi juga terkadang kita juga pergi ke Sangkasa. Hanya saja Sangkasa kondisinya sudah jauh lebih rusak dan bahkan sudah ada kayak Hindu begitu. Tetapi prasastinya bukan pilarnya masih ada. Pilarnya masih ada. Pilar asukannya masih ada di situ. Nah, itu Sangkasa. Nah, di sini Sang Buddha terbang. Maka sering disebut Buddha Airport. Bandaranya Sang Buddha. Dari sini. Iya. Nah, itu ceritanya begitu tentang tempat. Sadu, sadu, sadu. Kan tidak sampai sini. Nah, ada yang mengatakan kalau di sini. Jadi tadi itu tangganya tiba. Ayo foto Bante. Ada Bante Mahamoggallana sebagai Pakai handphone jadul. yang dilihatkan. Yang kemarin tuh apa? Yang kemarin di mana? Oh, belum, kita enggak bisa. Jauh. Jauh berapa? Makanya jarang. Iya, saya juga pernah. Ini
The king of human and dewa. Itu belakangnya ditawan ini. Itu apa sih yang itu? Meji. Gede banget. Biara Meji Mahamongkol katanya. Biaranya masih itu, Pak. Masih ada orang. Masih ada. Kadang Mejinya suka di sini, kadang di Thailand. Umur berapa? Mejinya nggak tahu umurnya berapa. Saya juga nggak pernah ketemu. Tapi bisa dicek di Google Meji Wihara Mahamongkol Sarawasti. Ada itu Meji. Itu yang katanya mewah banget itu. Iya mewah di dalam. Aman berarti di situ. Aman. Cewek-cewek rata-rata semua. Yang red yang kerja cewek semua. Oh, ada retret di situ. Iya, justru itu sebenarnya Bu nggak untuk umum. Tapi dulu saya sering ke sana. Nah, ke sananya gimana aksesnya? Belakang kita mana? Ya Oh. harus izin. Kalau lagi nggak ada retret boleh. Kalau lagi ada retret baru ke sana. Berarti kalau berangkat sendiri bahaya dong. Ya agak susah. Kali yang ke Thailand, yang di Thailandnya, yang di Kanchanaburi ada dua cabang. Chonburi. Kanchanaburi, Oh, di Tiger Temple dong. ya dekat situ sebelum. Aku untung udah pernah ke sana. Oh, ini kalau naik banyak sampai ya? Oh.